Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Alhamdulillah jumpa lagi bersama saya Wirta Kunil Kuning. Alhamdulillah keadaan saya di sini sudah baik dan insya Allah sehat, dan mudah-mudahan kedepannya juga sehat. Dengan penuh harapan saya pun berharap mudah-mudahan kalian juga dimanapun berada semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, dan mudah-mudahan apapun yang kita kerjakan diberikan kemudahan dan juga kelancaran, dilimpahkan rezeki yang berkah dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama di sini saya mau mengucapkan alhamdulillah, mengucap syukur dimana saya masih diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani teman-teman, karena kurang lebih 1 minggu lalu saya mengalami sakit yang mendadak, sakit yang tidak pernah saya rasain, sakit yang tidak pernah saya alami, sehingga saya merasa panik, cemas, dan penuh rasa kekhawatiran. Ditambah lagi memang dalam tahun-tahun ini, tahun lalu teman-teman, tahun 2024, ada beberapa cobaan yang benar-benar sulit saya tepis, yang benar-benar berat untuk saya lewati, dan alhamdulillah walaupun berat saya masih bisa untuk melewatinya sampai saat ini. Walaupun terkadang saya pikir ingin menyerah, ingin berhenti semuanya, namun di sini saya masih bernapas, masih bernyawa. Itu artinya saya masih harus meneruskan kehidupan. Oleh karena itu saya masih mampu untuk bertahan, mencoba untuk bangkit dari segala bentuk apapun itu yang membuat saya lemah, membuat saya down, membuat saya malu dengan diri saya sendiri, malu dengan keadaan, sehingga saya tidak mampu untuk memberikan yang terbaik untuk diri saya sendiri, apalagi untuk orang lain. Oleh karena itu, di kesempatan kali ini saya bercerita. Yang pertama, saya bercerita seputar kenapa saya mesti membuat video ini. Kenapa kemarin saya membuat video yang bisa dikatakan mungkin menurut kalian horor, tapi itu tidak horor menurut saya, karena itu video dibuat dengan seadanya dan saya tidak menyebut apakah itu suara apa-apa, itu hanya suara aneh. Dan karena memang keadaannya ini rumah kosong yang udah lama, jadi gelap, tidak ada listrik, otomatis yang namanya burung elang malam itu pasti akan mencari tempat dia mencari makan, contohnya tikus, cecak, itu di tempat-tempat yang gelap di rumah kosong seperti ini. Jadi suara aneh di video yang saya tidur sini itu adalah suara elang malam teman-teman. Nah jadi itu suara elang malam. Dan kalau kalian katakan mungkin adalah yang mungkin kok abang mau jual rumah dan tanah ini, namun kenapa dibikin cerita yang horor? Sebenarnya di awal waktu saya sakit itu saya berpikir saya keteguran di sini, ya kan? Saya keteguran di sini sehingga saya sakit, karena sakitnya mendadak dan sakit itu aneh di bagian pinggang sebelah kiri. Tapi setelah saya pikir-pikir dan kejadian terakhir kali saya sakit itu sehingga saya hilang rasa sakit itu begini. Jadi pada waktu itu kejadian itu terjadi jam 12 malam pertama sakit. Kita cari dokter atau tempat bidan, itu tempat orang yang bisa mengobati, itu jam 2 malam saya diimpus, habis 3 impusan sampai pagi di sana diimpus, dilepas, keadaan membaik. Saya pulang ke rumah, 1 jam di rumah keadaan saya sakit lagi. Saya bersama Bang Jack mencari tempat orang yang bisa urut. Saya pun urut di sana dan dikasih obat juga. Hilang teman-teman, hilang sebentar, kurang lebih sekitar 6 jam itu hilang. Namun tiba-tiba sakit lagi dan saya pun pergi lagi mencari orang yang bisa melihat apakah saya keteguran atau ketempelan gitu atau enggak. Saya pun berobat di sana dan di situ pun kita diobatin dan katanya saya keteguran. Saya diobatin, alhamdulillah saya dikasih obat ramuan kampung gitu, saya dikasih diuras kepala, dibasahin gitu, alhamdulillah hilang ketika itu. Namun ketika malam itu kumat lagi, ya kan,
kumat lagi, dan saya pun bertahan sama 1 malam sehari. Nah di kesorean harinya itu, nah itu kejadian waktu live itu, karena memang sakit udah nggak ketahan lagi, saya live rencana saya, karena saya berpikir udah pendek sekali, ya Allah mungkin ini sudah saatnya saya untuk kembali. Makanya saya untuk mendokumentasi saya live waktu itu, bukan untuk berbagai macam ada asumsi yang bilang saya minta simpati, minta donasi, ngemis gitu, tapi enggak di situ arahnya, karena saya pengen dokumentasi gitu. Karena untuk siapa ya, untuk mungkin nanti ketika anak saya udah besar melihat, oh begini waktu bapak saya sakit dulu, kayak itu seandainya saya udah sebenarnya pikir sudah pendek, saya pikir saya akan dijemput untuk kembali gitu kan. Tapi sore itu saya diajak sama Bang Iwan untuk pergi ke tempat tukang urut yang bisa melihat atau mengambil angin, dan alhamdulillah saya di sana diurut, diambil anginnya. Benar kata tukang urut itu, sini saya itu adalah gejala angin yang berjalan-jalan di sekitar sini. Dan itu pun anginnya itu karena saya udah diimpus, jadi anginnya itu semakin mendap di dalam dan hampir naik ke ulu hati sini teman-teman. Jadi katanya kalau angin itu sampai naik ke ulu hati, kemungkinan saya akan pasti itu bisa mengakibatkan meninggal itu kan, ceritanya kan meninggal. Terus diurut hilang ya, hilang diurutnya itu sore habis maghrib, diurut pulang pas tepat tengah malam, tiba-tiba kumat, sekumat-kumatnya, lebih sakit dari sebelumnya. Nah saya pun karena saya nggak kuat tahan sakit, dan saya pun waktu itu bisa dikatakan karena Bang Jack panik, saya pun panik. Jadi Bang Jack panik, saya panik, saya akhirnya karena di rumah saya teriak-teriak kesakitan, akhirnya saya nggak tahu kenapa saya bawa selimut ini nih, saya bawa selimut ini lalu kembali ke sini teman-teman, kembali ke sini. Saya pikir nggak tahu, pokoknya saya tuh ngalir aja, saya pengen pergi aja dari rumah ibu itu kan. Saya pergi rumah jalan kaki gerimis-gerimis, terus saya buka pondok ini, rumah ini, saya tiduran di tikar depan itu ya, saya tiduran di tikar depan itu, dan nggak tahu kenapa setelah saya tidur, saya bawa tiduran, pelahan rasa sakit itu hilang. Sampai pagi saat ini alhamdulillah hilang, dan saya pun pagi besok pulang ke rumah ibu, dan alhamdulillah malamnya saya kesini bermalam di video itu, yang video tidur di rumah Kropos itu. Lalu kemarin saya istirahat 2 hari, alhamdulillah sampai hari ini saya kondisi saya sehat. Nah jadi awalnya ketika saya sakit itu, karena saya berpikir, oh ini ketempelan, ini keteguran di sekitar pondok ini. Saya sebenarnya ini kan tenda udah saya taruh di sini, sama tenda, sama tikar, sama sapu lidi itu, saya udah nggak mau lagi ke sini. Terus saya nggak mau karena saya takut. Saya malah nyuruh Bang Jack pun nggak mau. Ketika itu Bang Jack nggak mau, kata Bang Jack kalau mau saya nemenin sini, tapi dia nggak mau masuk waktu itu. Tapi setelah kejadian yang kata saya waktu sakit parah terakhir, karena diobati bidan, tukang urut yang bisa lihat kita ketempelan, sama tukang angin. Nah terakhir diobat tukang angin itu belum sembuh juga jatuhnya. Terus saya jalan ke sini dan bisa dikatakan hilang. Tapi saya sebenarnya berterima kasih semua, dan semua itu adalah pelantara yang sudah membuat saya sehat saat ini ya. Terima kasih buat semuanya yang sudah mendoakan saya juga, termasuk kalian, termasuk orang-orang yang sudah secara medis, secara ilmu di kampung gitu ya, udah urut gitu kan, udah menyembuhkan saya. Terima kasih banyak. Yang jelas semua itu adalah pelantara, dan yang jelas juga itu penyakit saya diangkat oleh Allah gitu ya, oleh Allah, sehingga saya bisa sehat kembali. Dan kenapa saya berani lagi kembali ke sini, karena seandainya malam itu saya nggak jalan kaki gerimis-gerimis ke sini, terus nggak tiduran di sini, saya nggak sembuh ataupun tambah parah, mungkin pondok ini tidak akan saya datangin lagi. Tapi karena saya sembuh, jadi saya sembuh, akhirnya saya datang ke sini lagi. Dan karena memang kondisi saya tuh kurang sehat untuk dari pikirannya untuk tahun-tahun ini itu, jadi semuanya berantakan lah bisa dikatakan ya. Jadi saya kembali ke sini, dan memang rumah ini tuh mau saya jual, tapi udah hampir 3 bulan saya jual ini. Sebenarnya udah lama banget, bukan lebih dari 3 bulan dari tahun-tahun lalu itu, karena saya pasti berpikir kalau pikiran saya nggak tenang gini, pikiran saya bertanya, saya akan fokus untuk konten. Kalau saya nggak fokus untuk konten, otomatis saya pasti akan terbengkalai,
angsuran bank saya tidak akan mampu bayar, dan pada nyataannya sekarang bank saya nunggak teman-teman ya. Makanya ini saya jual untuk nutupi hutang-hutang saya, namun jangan sekali belum laku. Dan akhirnya saya daripada pusing, mending saya jalanin aja. Jadi ketika saya di kampung, selain saya di rumah ibu, saya di sini konten di sini, siapa tahu memang banyak masih ada yang support dengan sepenuh hati, walaupun ini hanyalah video-video sederhana yang saya buat di sini. Dan mudah-mudahan ke depan saya bisa kembali fit, kembali normal lagi dari pikiran saya, dan semuanya normal, dan saya pun akan kembali ke hutan untuk membuat video seperti dulu. Terus terang teman-teman, saya itu punya channel Weta Kunil-Kunil, channel Weta Kunil-Kunil Project, channel Cinta Kasih Ibu, dan ini channel Kasih Sayang. Sebenarnya keempat channel itu tuh berbeda fungsi, berbeda isi sebenarnya. Yang pertama channel Weta Kunil-Kunil itu channel utama saya yang subscribernya 165.000 subscriber. Itu dari awal kontennya random, saya bangun di ibu kota Jakarta, dan pada akhirnya itu dapat peminat yang kuat itu di hutan. Makanya channel itu akan saya selalu pertahankan untuk konten di hutan, seenggaknya di kebun gitu ya, karena pada dasarnya channel itu bisa besar itu dari peminat yang hidup di hutan, di kebun gitu, seperti zaman dahulu. Jadi makanya saya kalau ketika di kampung saya nggak konten di situ ya, karena saya sangat menghargai, sangat mengapresiasi subscriber saya yang menyukai kegiatan di hutan. Namun setelah saya punya keluarga ya kan, saya nggak bisa fokus lagi di sana, maka saya buatlah channel Weta Kunil-Kunil Project. Weta Kunil-Kunil Project itu channel kedua saya. Jadi channel itu dibuat untuk project kehidupan keluarga kecil saya di Rompok teman-teman, dan alhamdulillah semua itu berjalan dengan lancar. Jadi pondok udah hampir selesai, namun saya diuji lagi dengan keadaan seperti ini, dan akhirnya channel itu sekarang bingung mau diapain. Saya di Rompok juga nggak tetap dulu sekarang, jadi ya insya Allah saya akan terus jalani kehidupan ini dengan apa adanya aja, daripada saya pusing-pusing mau ngejar ini ngejar itu. Kalau dikatakan saya malu dengan diri saya sendiri, apalagi dengan orang-orang sekitar saya, apa yang saya dapat selama ini, itu yang saya ini kan. Tapi inilah kehidupan, kita nggak bisa mengejar ini mengejar itu, tapi inilah kehidupan yang harus saya jalani, saya temui. Mungkin ini sudah bagian dari takdir hidup saya teman-teman gitu. Dan yang ketiga itu ada channel Cinta Kasih Ibu. Cinta Kasih Ibu tuh viewer teman-teman, itu bukan channel saya, itu sebenarnya milik ibu saya yang tadinya akan saya serahkan kepada Rama. Namun sayang sekali si keponakan saya itu Rama tidak berminat untuk membuat konten atau berkarya di YouTube lah ya. Jadi mau tak mau daripada nganggur, saya yang urus, dan sekarang itu akan karena memang nggak ada yang pegang, karena jadi situ tuh akan saya isi dengan kegiatan ibu. Kalau memang ada yang bisa dikonten, kita konten tentang ibu, tapi kalau tidak ada itu sekarang untuk anak-anak saya ya kan, konten untuk anak-anak saya, jadi tidak bercampur. Dan yang ketiga di channel ini channel Kasih Sayang teman-teman. Channel Kasih Sayang ini dibangun kita berame-rame, sama dulu bertambah tim, tapi sayang sekali timnya vakum, dan channel ini dibuat untuk sosial ya teman-teman ya. Namun kemarin itu setahun kita nggak upload, iklannya dihapus, saya harus mencari 4.000 jam tayang lagi untuk datang iklan gitu kan. Alhamdulillah sekarang iklannya udah ada, jadi channel ini insya Allah sudah ada berpenghasilan juga teman-teman. Dan mudah-mudahan channel ini berkembang, dan nanti kalau berkembang penghasilan channel itu akan digunakan untuk sosial, untuk berbagi, membantu, dan untuk kebutuhan yang untuk orang-orang yang lebih membutuhkan seperti itu. Nah teman-teman, jadi untuk sementara waktu ini dikelola sama saya, dan mudah-mudahan ke depan kalau memang tim bisa balik, insya Allah balik lagi. Tapi kalau enggak ya akan terus saya jalani, dan insya Allah teman-teman hasilnya nanti akan saya gunakan untuk kebutuhan sosial gitu ya. Nah teman-teman, jadi beginilah keadaan saya, cerita saya hari ini, dan mudah-mudahan kalian paham. Intinya terima kasih buat kalian sudah support saya, yang sudah tahu perjalanan hidup saya, yang membangunnya semua dari nol, dan kini pun sampai ke titik nol. Bukan berarti saya ambruk,
bukan berarti saya bangkrut, tapi saya kembali ke titik nol. Itulah titik netral teman-teman, titik yang netral. Kalau saya mau bangkit, saya akan maju gitu kan, tapi kalau saya tidak bangkit, tetap di titik nol itu. Jadi saya di sini mungkin insya Allah kalau memang saya masih diberi kesempatan, memang rezeki masih ada, mungkin saya akan terus maju dengan apa adanya, dan mudah-mudahan apapun yang saya kerjakan diberi kemudahan, dan tetap berikan saya semangat, tetap berikan saya support, kritik dan sarannya, sehingga saya bisa meneruskan kehidupan ini dengan baik, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan apapun itu masalah saya bisa segera teratasi, dan mudah-mudahan ada jalannya supaya saya bisa melunasi semua utang-utang saya. Meskipun lokasi ini, rumah ini harus saya jual, dan tidak menutup kemungkinan kalau memang ini tidak ada yang minat, mungkin Pondok Rompok juga akan saya tawarkan. Tapi ya kita tidak tahu, siapa tahu aja kita ada jalan lain. Intinya saya akan terus berusaha, meskipun saya sekarang tuh merasa ketutup, saya merasa letak kuning-kuning itu gak ada dalam jiwa saya sekarang. Saya mau ngomong malu depan kamera sekarang, mau bikin konten ini terlalu banyak mikir. Kalau dulu enggak, apa yang mau saya buat tapi sekarang saya mikir perasaan orang begini, perasaan orang begini tuh. Tapi mudah-mudahan pelan-pelan getah kuning-kuning yang dulu itu bisa kembali, rohnya bisa kembali ke sini, sehingga saya bisa membuat video yang lebih baik lagi. Tapi apapun itu teman-teman, saya benar-benar berterima kasih kepada kalian, karena jujur saya bukan siapa-siapa tanpa kalian. Saya sadar betul saya merantau 9 tahun itu cuma dapat pengalaman, dapat ilmu YouTube, dan pulang ke sini saya bagi-bagikanlah si ilmu itu, dan saya tidak tahu teman-teman kalau akhirnya jadi begini ya. Saya lakukan dengan ikhlas, dan saya tidak mau mengungkit lagi apapun yang sudah saya alami di sini, dan mudah-mudahan semuanya bisa menjadi berkah, menjadi kebaikan untuk semua orang. Intinya begitu saja, dan saya berharap ke depannya mudah-mudahan saya diberikan kemudahan dalam segala hal, dalam membuat konten, membuat usaha, dalam melangkah, dalam memenuhi semua tanggung jawab saya, dan mudah-mudahan semuanya bisa dipermudah. Intinya sekali lagi saya mohon maaf apabila selama ini saya punya salah, sikap-sikap ataupun siapapun dalam hidup saya, dalam video saya yang kurang baik ataupun yang bagaimana. Saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Intinya saya di sini hanyalah manusia biasa yang ya tidak ada yang sempurna teman-teman. Jadi saya pun sadar betul ini jalan hidup saya kasih begini, dan apapun yang saya miliki itu hanya titipan, dan saya sendiri pun hanya milik Allah itu kan, saya pasti akan kembali kepadanya. Dan saya sadar betul semua ini sifatnya sementara yang ada di dunia ini, dan pada akhirnya kita akan kembali gitu. Jadi mudah-mudahan saya diberikan kekuatan dan dimudahkan segala, dan bisa lepas dari semua yang saya rasakan, dari semua yang saya khawatirkan, itu bisa semuanya bisa kembali normal, sehingga saya bisa tenang kembali untuk meneruskan kehidupan ini teman-teman. Oke teman-teman, itu saja dari saya. Mungkin besok, mungkin setelah video ini saya akan kembali dulu untuk melihat Pondok Rompok, kebun sawit kita lihat apa yang harus kita kerjakan dengan semampu saya. Saya pun belum berani untuk kerja yang keras-keras karena takut fisik saya lemah, saya kembali sakit lagi. Jadi ditambah lagi kemarin kita pernah jatuh, jadi saya pun harus kerja, harus waspada. Tambah lagi bagian sini tuh angin, jadi banyak hal yang harus saya pertimbangkan dan saya perhatikan dalam sebuah kegiatan. Itu aja teman-teman. Intinya terima kasih, dan mudah-mudahan dari cerita saya ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan ada hal baik juga untuk kalian ambil, tapi jika tidak ada, cukup kalian menyimak saja. Dan inilah saya Uta Kunil yang sekarang sudah kembali ke titik nol, di mana titik nol itu titik yang netral. Kalau saya bangkit, insya Allah saya bisa
pulih kembali, tapi kalau saya tidak bangkit ya saya akan stuck di sini. Itu aja. Oke teman-teman, semoga kita semua selalu sehat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.